Halo, selamat pagi kepada anak-anak Bapak kelas 12 IPS 1 ataupun 12 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Apa harap kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya, dijauhi dari segala jenis penyakit. Terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran akuntansi pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang neraca saldo. Ya. Jadi tolong persiapkan diri, eh, fokus ya, karena ini adalah hal penting dalam akuntansi. Ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Bapak akan buka bentar. Bapak akan buka data terlebih dahulu. Oke. Ya. Nah, ini ya. Kita sudah masuk dalam tahap pengisian ya, yaitu tentang neraca saldo. Nah, jadi tolong perhatikan ya pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Tujuan kita ada dua ya dalam belajar neraca saldo. Yang pertama dapat menentukan tahap ikhtisar pada perusahaan jasa. Yang kedua, kalian mampu menganalisis penyusunan neraca saldo. Nah, ini tujuan kita dalam pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak bikin peta konsepnya ya. Kita sudah masuk dalam tahap pengkisaran. Kalian sudah selesai ya. Tahap pencatatan. Tanpa kalian sadari, kalian sudah masuk dalam tahap pengkisaran. Yaitu tentang neraca saldo. Oke, lanjut. Oke, nah ini adalah definisi neraca saldo ya. Neraca saldo adalah daftar akun beserta saldonya pada waktu tertentu. Ya. Jadi neraca saldo juga berupa pengelompokan akhir buku besar ya, yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Lalu jika jumlah debit dan kredit seimbang, artinya tidak terdapat kesalahan input. Oke, dan juga ada pengertian lainnya yaitu suatu buku yang mempunyai isi berupa daftar yang menerangkan ya kumpulan saldo berasal dari data yang dipunyai oleh setiap rekening. Oke, nah ini yang artinya secara umum ya kita bisa kita simpulkan neraca saldo adalah kumpulan akhir buku besar ya. Kumpulan saldo akhir pada buku besar. Jadi kita masukkan ke dalam neraca saldo. Nah, neraca saldo juga mempunyai fungsi ya dalam tahap pengkisaran ya. Fungsi neraca saldo ada 4. Yang pertama adalah fungsi persiapan. Neraca saldo memiliki fungsi untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang ataupun jasa. Nah, di sini persiapannya adalah sebelum membuat laporan, nah neraca saldo sangat penting ya sebelum pembuatan laporan akhir keuangan. Ya. Jadi itulah fungsi yang pertama. Yang kedua fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan adalah fungsi utama dalam penerapan ilmu akuntansi dalam penyajian data pada perusahaan, baik perusahaan barang ataupun jasa. Ya. Setiap data-data pada setiap akun rekening akan dibuat catatannya oleh neraca saldo dengan penyajian yang diperingkas. Fungsi pencatatan itulah fungsi kedua dari neraca saldo. Lalu fungsi yang ketiga, fungsi persiapan. Sini agak berbeda ya dengan persiapan yang pertama. Neraca saldo adalah
Laporan keuangan berfungsi sebagai bahan evaluasi sebelum pembuatannya. Hal yang lebih dulu dilakukan yaitu melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansinya. Nah, jadi persiapan di sini adalah mengkoreksi seluruh isi dari neraca saldo, ya. Apakah sudah benar kas itu besarnya sekian, apakah sudah benar piutang itu sudah sekian, itu harus dikoreksi terlebih dahulu. Itulah fungsi persiapan yang kedua. Lalu fungsi yang terakhir adalah fungsi monitoring. Catatan neraca saldo yang berisi tentang ringkasan suatu data pada setiap akun selain berfungsi sebagai informasi juga dapat berfungsi sebagai monitoring keuangan, ya, dalam perusahaan baik barang ataupun jasa. Nah, sini monitoring, ya, yang artinya adalah sebagai sumber informasi, ya, sumber informasi untuk melakukan monitoring, pengontrolan, ya, terhadap keuangan perusahaan. Oke, nah itulah 4 fungsi dari neraca saldo. Nah, lanjut kita masuk ke dalam manfaat neraca saldo. Ya. Neraca saldo bermanfaat untuk memberikan informasi yang valid untuk menyusun laporan, ekuitas laporan, dan neraca. Nah, dan juga neraca saldo bermanfaat untuk menguji keseimbangan jumlah debit dan kredit yang ada dalam buku besar, serta membuktikan bahwa akurasi perhitungan dalam sistem pembukuan yang berjalan pada setiap tahunan operasi perusahaan. Nah, ini ya, jadi manfaat neraca saldo, ya, ada 2, ya, yaitu memberikan informasi untuk laporan keuangan. Yang kedua adalah memberikan untuk menguji, ya, keseimbangan antara jumlah debit dan kredit. Yang artinya ini adalah pintu saring terakhir, ya, dalam laporan ikhtisar, ya, sebelum membuat laporan keuangan. Nah, itu oke. Selain buku besar juga menyaring seberapa benar perhitungan kita, tetapi ternyata ada yang lebih akhir lagi, yaitu neraca saldo, ya. Nah, saringan terakhir gitu dalam siklus akuntansi. Oke. Nah, bagaimana sih bentuk neraca saldo, ya? Tabel, ya, maksudnya Bapak, ya. Tabel dari neraca saldo seperti apa sih? Nah, ini dia, ya, bentuk dari neraca saldo. Nah, di sini, ya, yang pertama ada namanya nomor akun, ya. Nomor akun itu terdiri dari nomor referensi, ya, yang tertulis secara urut. Yang kedua ada namanya, kolom kedua ada nama akun, ya, nama akun. Yang ketiga debit, dan yang terakhir yang keempat ada kredit. Nah, inilah 4 kolom yang harus kalian buat ketika membuat tabel neraca saldo, ya. Nah, ada 4 kolom yang harus kalian buat. Oke, lanjut. Nah, masuk ke dalam cara mencatat, ya, buku besar, dari buku besar ke dalam neraca saldo pada perusahaan jasa. Nah, jadi tolong perhatikan. Nah, langkahnya yang jelas, ya, yang pertama itu adalah kalian harus menghitung saldo setiap buku besar, ya. Jadi kalian dalam pembuatan buku besar itu menghitungnya harus benar, ya, menghitung saldonya, jangan sampai salah. Jadi kalau misalkan debit ketemu debit berarti artinya adalah penambahan, ya. Tapi kalau debit ketemu kredit adalah pengurangan, ya. Debit ketemu kredit yang artinya adalah pengurangan. Ya. Lalu langkah kedua adalah menyusun saldo tiap akun buku besar dalam neraca saldo sesuai nomor kode akun dan tingkat likuiditasnya. Ya. Nah, langsung saja caranya, ya. Nah, di sini, ya, tolong perhatikan, Bapak sudah buat sini, ya. Yang kolom atas adalah kolom dari buku besar, ya.
dari akun kas. Ya, di situ tertera tanggal 1 dan tanggal 2 ya. Kasnya hanya ada, ini contoh ya. Kas itu ada di tanggal 1 dan tanggal 2. Yang artinya adalah saldo akhirnya berada di tanggal 2 ya, yang besarnya 9.500 di posisi debit ya. Bagaimana cara memindahkan dari buku besar ke neraca saldo ya. Jadi seperti ini. Nah, kita masukkan dulu nomor akunnya ya. Nomor akunnya kita masukkan, pindahkan ke kolom nomor akun yang ada di neraca saldo ya, tabel neraca saldo. Yang kedua adalah nama akunnya kalian pindahkan ke keterangan. Ya. Lalu yang terakhir adalah saldonya kalian pindahkan ke bagian debit di tabel neraca saldo. Nah, seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, nah, ada lagi kedua ya. Di sini ada piutang ya, buku besar piutang usaha, dan tanggal akhirnya, saldo akhirnya berada di posisi tanggal 8 ya. Nah, kita ulangi. Nomor akun kita masukkan ke dalam neraca saldo. Lalu keterangannya itu diambil dari nama akunnya, yaitu piutang usaha. Dan saldo akhirnya di posisi debit kita masukkan juga di posisi debit di tabel neraca saldo. Yang ketiga ya, contoh ketiga. Nah, di sini ada perlengkapan ya. Hanya di tanggal 4. Saldo akhirnya adalah 1.000. Nah, kita pindahkan dulu nomor akunnya ke dalam tabel neraca saldo, lalu nama akunnya ke dalam keterangan ya. Lalu yang terakhir saldo akhirnya posisi di debit, kita pindahkan juga di neraca saldonya posisinya di debit. Ya. Lalu yang keempat ya, ada utang usaha. Ya. Utang usaha kita seperti tadi ya. Utang usaha kita masukkan ke dalam keterangan, lalu ya di situ ya di dalam buku besar saldo akhirnya ada di tanggal 9 dan posisinya ada di kredit ya. Jadi kita masukkan juga ya saldo akhir yang ada di buku besarnya ke dalam kolom kredit di neraca saldo ya. Nah, seperti itu. Lalu yang kelima tentang modal ya. Modal ya. Nah, di sini ada modal besarnya 10.000 ya. Saldo akhirnya 10.000 dan posisinya ada di kredit. Nah, seperti yang tadi kita masukkan nomor akunnya ke dalam nomor akun ya di neraca saldo, lalu keterangannya nama akun di neraca saldo, lalu saldonya 10.000 kita masukkan ke dalam kredit di neraca saldo. Ya. Jadi posisinya sama ya. Jadi tidak mengubah posisi saldo yang di buku besar di neraca saldo. Jadi sama, tidak berubah. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir mungkin tentang pendapatan usaha. Nah, neraca saldo ya. Di posisi akhirnya itu ada di tanggal 9 dan dia ada di kolom kredit ya di buku besar ya. Nah, lalu bagaimana memindahkan ke neraca saldo? Sama seperti tadi, pertama nomor akunnya, nama akun kita pindahkan ke keterangan, lalu saldo 1.350 yang ada di kredit ya di tabel buku besar kita pindahkan juga di dalam kolom kredit di neraca saldo ya besarnya 1.350. Oke. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan lah jadinya seperti ini ya. Nah, jadi hanya memindahkan saja ya saldo akhir yang ada di buku besar dipindahkan ke neraca saldo dan posisinya pun harus sama dengan yang ada di buku besar ya. Jadi tidak perlu
merubah apapun, tidak perlu menghitung, ya. Tetapi nanti, ya, ketika sudah dipindahkan nanti ada di bagian terakhir yang di kolom debit dan kolom kredit di neraca saldo ini ya, tolong perhatikan ada 55 juta. Itu kalian harus jumlahkan apakah benar jumlah debit dan kreditnya sama. Ya. Kalau sama berarti kalian sudah membuatnya dengan benar. Ya. Kalau masih salah berarti kalian membuatnya masih salah. Ya. Salah di dalam mana? Di dalam buku besarnya. Ya. Bisa juga di dalam eh, jurnal umumnya bisa salah. Gitu, ya. Dalam, nah inilah fungsi terakhir dari nilai saldonya manfaat. Oke. Nah, untuk lebih mendalam lagi, Bapak mempunyai penugasan ya. Penugasannya adalah buatlah neraca saldo dari buku besar yang telah kalian buat di bagian ulangan harian. Ya, jadi kalian kemarin sudah membuat buku besar ya, di part sebelumnya ya minggu lalu ulangan harian. Kalian buatkan lagi ya neraca saldonya. Ya. Oke. Nah, di petunjuk pengumpulan ya sama seperti kemarin ya. Kalian foto lalu kalian upload kembali ke dalam Classroom ya. Upload kembali ke dalam Classroom. Ya. Oke. Nah, setelah pembelajaran pada hari ini ya, jangan lupa isi link kehadiran kalian lalu mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan pada video hari ini. Oke. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye semuanya.